Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita mendengar tentang pemberitaan pertama dari 3 pemberitaan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dan disusul dengan tuntutan-tuntutan kemuridan bahwa Tuhan Yesus harus banyak menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan orang Farisi, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Harus mengalami banyak penderitaan, ya. Ini kata harus. Bukan apa ini, semoga atau, tapi harus ini menunjukkan kepatuhan, ya, kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk membawa keselamatan bagi seluruh ciptaan, ya, di muka bumi ini. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus merupakan bagian dari rencana Allah yang memberi tugas kepada Tuhan Yesus, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Maka apa yang harus terjadi, ya, menurut Lukas adalah kehendak Allah, ya, bagi setiap manusia. Ini yang harus terjadi, ya, kehendak Allah bagi setiap manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian diikuti, ya, tentang tuntutan-tuntutan, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
tuntutan ini untuk mengikuti Tuhan Yesus ya, menjadi muridnya. Tuntutan ini menunjukkan bahwa bukanlah sesuatu yang terjadi ya, tanpa perjuangan. Jadi murid Yesus berarti butuh perjuangan. Hidup seorang murid adalah ya, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Ini hidup kita ya, seorang murid ya, menyangkal diri, memanggul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri berarti menyadari bahwa kita tidak mampu ya, hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Hidup ya, seorang murid ya, tentu tidak mampu ya, hidup dengan kekuatannya sendiri, ya, mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan seorang murid ada dalam Tuhan Yesus yang kita ikuti. Memanggul salib ya, setiap hari berarti mengikuti Yesus ya, menempuh jalan penolakan, sebagaimana hal ini ditempuh oleh Yesus sendiri. Maka kita seorang murid juga harus berani ya, menempuh jalan penolakan, dan setiap hari merupakan bentuk ya, memanggul salib ini sebagai bentuk ya, persembahan kita ya, kepada Tuhan, persembahan yang kita tunjukkan ya, pada Tuhan ya, setiap hari, mengikuti Dia. Seorang murid harus berjalan ya, di belakang Yesus, berjalan untuk belajar dari Dia, melihat apa yang Tuhan kerjakan, mendengarkan pengajarannya, memahami pemikiran dan keprihatinannya, kemudian meniru Dia. Ini kita seorang murid dalam mengikuti Tuhan Yesus ya, belajar dari Dia, ya, melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, ya, mendengarkan pengajarannya, memahami pemikiran ya, dan keprihatinannya. Dan akhirnya ya, seorang murid juga harus meniru apa yang dikerjakan oleh Yesus Sang Guru. Saudara-saudara yang kasih, masa Prapaskah ya, memberi kesempatan yang indah ya, bagi kita diajak untuk semakin mengenal siapa Yesus ya, Tuhan kita ya. Kita diajak untuk ya, semakin mengenal Dia. Kemudian kita diajak ya, berjalan di belakang Dia ya. Ini seorang murid ya, harus berada di belakang Dia. Kemudian kita diajak untuk ya, belajar memenuhi ya, tuntutan ya, tuntutan kemuridan. Maka disinilah ya, letak perjuangan kita sebagai ya, murid dalam mengikuti ya, Tuhan Yesus. Kiranya dengan kita mempunyai semangat demikian ya, dengan ada kemauan ya, dalam belajar, maka iman kita tentu juga akan mengalami
pertumbuhan ya, perkembangan, mengalami kedewasaan ya, dan akhirnya mengalami kesempurnaan sebagai seorang murid. Maka masa Prapaskah menjadi kesempatan yang indah, yang baik bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya juga berani menempuh jalan sebagaimana yang telah dilalui oleh Tuhan.